Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga adik-adik. Selamat Paskah. Bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus senantiasa memelihara dan melindungi kita semua. Pada sore hari ini, kita akan mengadakan acara yang istimewa yang diadakan secara online karena situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di kota Bandung pada saat ini yang tidak memungkinkan kita mengadakan acara ini secara onsite. Tapi tentunya ini tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan Paskah Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menjadi juru selamat bagi kita semua. Baik saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Yes, Yesus bangkit. Adik-adik, mari kita memulai dan melanjutkan ibadah Paskah Sekolah Minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh kembali merayakan Paskah Sekolah Minggu dalam keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami mohon berkat Tuhan untuk jaringan yang digunakan supaya boleh dipakai Tuhan untuk mempersatukan kami semua dalam merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah Paskah Sekolah Minggu ini dan perayaan Paskah Sekolah Minggu dengan pengucapan syukur. Amin. Saatnya kita akan menyaksikan tampilan dari kelas Asuhan, Indria, dan Pratama. Selamat menyaksikan. Dance
Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 9. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri, termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Amin. Jemaat Tuhan, kita patut bersyukur karena di hari Paskah ini kita masih bisa bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga
untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Kita nyanyikan pujian tanda paku di kaki dan tangan, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat dahsyat di kayu salib dan yang selalu mengasihi kita. Kita menyanyikan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, kita diberkati oleh nyanyian tadi. Dan sekarang kita akan menyaksikan pujian persembahan dari murid-murid kelas Madya sampai Pemuda. Selamat menyaksikan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. All wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began.
Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita bertemu kembali dalam Paskah Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman. Sore hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan tentang mengampuni seperti Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih atas sore hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dalam Paskah Sekolah Minggu. Walaupun hanya secara online, kami bersyukur kalau kami boleh bersekutu bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai dan membuka hati kami semua, agar firman-Mu ini boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat kita sore hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43 dan Lukas 24 ayat 1 sampai 9. Ada sebuah cerita di mana seorang anak yang bernama Yusuf berlibur bersama ibunya ke rumah kakeknya. Di sana dia ingin bertemu dengan sahabatnya yang bernama Amir. Namun, Amir sedang tidak ada di rumah. Tetapi Yusuf malah bertemu dengan teman baru yang bernama Daru. Tapi pertemuan dengan Daru tidak berjalan dengan baik. Karena ketika Daru mengetahui Yusuf seorang Kristen, Daru tidak mau bermain bersama dan itu membuat Yusuf menjadi sedih dan kecewa. Namun, kakeknya menasihati Yusuf agar jangan sedih, jangan marah. Karena di Alkitab juga dibilang, akan ada orang-orang yang tidak suka sama kita, sebab kita orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau seperti itu, kita harus tetap mengasihi, mendoakan, dan mengampuni. Kadang, hal seperti ini pun pernah dialami oleh beberapa dari kita. Mungkin beberapa dari kita ada yang bereaksi menjadi marah, kesal, kecewa. Tetapi, sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Allah, apakah kita harus bereaksi demikian? Kalau kita lihat dalam Lukas 23 ayat 35 sampai 39, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dari ayat yang kita baca tadi, diceritakan bagaimana situasi pada saat Yesus disalibkan. Yesus diejek oleh para pemimpin, diolok-olok oleh para prajurit, dan dihujat oleh seorang penjahat yang bersama-sama dengan Yesus. Lantas, apakah Yesus menjadi marah dan terpancing untuk menggunakan kekuasaannya melepaskan dirinya dan membalas setiap orang yang ada di sana? Nyatanya Yesus tidak melakukan semua itu. Malah Yesus berkata dalam doanya di ayat yang ke-34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam ayat yang ke-40, seorang penjahat yang lain menegur penjahat yang satunya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama." Ayat 41, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan di ayat 42 dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Di ayat 43 Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dari percakapan ini kita melihat bahwa penjahat yang satu, dia mengakui dosanya, penyesalannya. Dia pun mengakui bahwa Yesus adalah raja. Dan ia melihat bahwa tidak ada manusia yang mampu memiliki hati berbelas kasihan kepada musuh seperti itu. Dan ketika hari penghakiman tiba, dia boleh mendapat belas kasihan dari Tuhan. Pengampunan Tuhan Yesus terhadap yang menganiayanya itu menunjukkan kasih yang besar kepada kita, yaitu kasih yang sejati. Dan Tuhan mendoakan mereka agar Bapanya memberi pengampunan kepada mereka. Tuhan Yesus juga tahu bahwa ia harus mengalami itu semua, mulai dari penyalipan, kematian, dan ia akan bangkit bagi kita semua. Karena melalui semuanya itu, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Dan kebangkitan Yesus tidak sama dengan kebangkitan manusia biasa. Kematian dan kebangkitan Yesus itu menggambarkan betapa luar biasanya kuasa Yesus. Bila kita melihat dalam Lukas 24 ayat 1-3, para wanita yang datang ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi benar, mereka terkejut. Karena mereka melihat batu yang menutupi kubur Yesus sudah terguling. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dalam hati mereka bertanya-tanya, di mana mayat Yesus? Apakah ada yang mengambilnya? Di tengah-tengah kebingungan mereka, dalam ayat 4-7 dijelaskan, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan, dan berkata kepada perempuan itu, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga." Perkataan kedua orang itu kemudian mengingatkan mereka tentang perkataan Yesus yang telah diucapkan sebelumnya, jauh sebelum kematiannya. Para perempuan itu kemudian dapat melihat bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah nubuat yang telah digenapi. Yesus telah hidup dan telah mengalahkan kematian. Kembali pada cerita saat Yusuf kecewa kepada Daru, kakeknya memberi nasihat kepada Yusuf. Sebagai orang Kristen, kita harus tetap mengasihi, mendoakan, dan mengampuni. Hal itu sama dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus mencontohkan kasih yang sempurna. Setelah semua hinaan dan siksaan yang dialami, Tuhan Yesus justru melontarkan kalimat yang tidak masuk akal. "Bapa, ampunilah mereka." Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sangat mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Dia mengutus anaknya ke dunia untuk menjadi manusia, menanggung hukuman atas dosa kita, sehingga rela mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit bagi kita semua. Dari cerita tadi, kita diajak untuk mengasihi, mendoakan, serta mengampuni orang-orang yang telah membuat kita sedih atau kecewa. Bila kita melakukan hal itu, maka ada kelegaan, ada damai dalam hati kita. Itu juga yang dialami oleh Yusuf. Setelah dia mendapat nasihat dari kakeknya, Yusuf bisa menerima dan melakukan nasihat itu, sehingga ia tidak menyimpan kesedihan dan kemarahannya berlarut-larut. Yusuf pun merasa kasihan terhadap Daru, karena banyak yang tidak mau berteman dengannya. Sehingga Yusuf mengasihi, mengampuni, dan mau mendoakan Daru, agar Daru bisa berubah
dan berteman dengan siapapun. Di hari Paskah ini, marilah kita merenungkan kasih Kristus yang begitu luar biasa untuk kita semua. Pengampunan dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jangan kita sia-siakan. Mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa, terima kasih untuk renungan Paskah sekolah minggu hari ini. Kiranya melalui renungan ini kami boleh terus belajar dan diingatkan selalu untuk mau mengasihi dan mengampuni. Serta biarlah hanya teladan Tuhan Yesus saja yang boleh kami ingat dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, mari kita mendengarkan bersama-sama pembacaan puisi dari kelas dewasa kita. Air mata kepedihan menggambarkan siksaan yang begitu berat, mahkota duri yang tertancap di kepala. Salib berat yang kau pikul, cambuk duri mencabik tubuh, bahkan celaan dan olokan ditanggungnya demi dosa kita. Tuhan, apakah dosamu? Sungguh nyawamu terlalu berharga untuk menebus dosa manusia yang tidak tahu diri. Terlalu berhargakah kami, manusia hina ini, hingga kau relahkan tubuhmu disalib di Golgota, hingga kau korbankan nyawamu mati disalib. Sungguh kami ini tidak tahu diri. Dosa yang harusnya kita tanggung masing-masing telah ditanggung oleh orang yang tidak berdosa. Engkau yang tidak bersalah dihina dan diolokkan orang. Disalib dianggap orang berdosa, tapi engkau tak kalah dari maut. Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu. Engkau telah bangkit. Tanda kemenangan bagi manusia berdosa, tanda keselamatan bagi orang percaya. Sekarang, hai manusia berdosa, apa yang harus kau lakukan? Akankah kau menyalibkan Dia yang tak berdosa untuk kedua kalinya? Akankah kau membuat Dia menangis lagi karena dosa kita? Jangan sampai keselamatan yang Tuhan berikan kita buang begitu saja hanya untuk keinginan daging kita. Bangkitlah dari dosa, seperti Dia yang telah bangkit dari maut. Pikulah salib. Seperti Dia yang telah memikul salib kita. Dan ikutlah Dia. Karena hanya dalam Dia kita akan hidup dan menang atas maut. Halo semuanya, apa kabar? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti permainan kita kali ini? Ayo merapat. Kita akan memulai permainan kita kali ini. Dan permainan kita kali ini cukup mudah. Kalian hanya perlu menjawab 15 pertanyaan. Dan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jika kalian sudah tahu jawabannya, ayo cepat kirimkan. Kirimkannya kemana? Tentu saja ke Info Batu Jaman atau ke grup sekolah minggu kalian masing-masing. Untuk kalian yang menjawab dengan cepat dan tentu saja jawabannya paling benar, kalian akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Ditunggu ya jawabannya. Semangat! Puji syukur kita bersama-sama sudah memperingati
Paskah Sekolah Minggu Gereja Baptis kita, Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman. Dan saat ini kita akan menaikkan doa syukur dan sekaligus menutup acara peringatan Paskah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami pada saat ini, pada hari ini, bersama-sama memperingati akan Paskah, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Engkau sudah menang dan memberikan kepada kami pengharapan akan hari esok, hari depan yang penuh dengan sukacita, hari depan yang pasti. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun di masa pandemi ini, kami murid-murid bersama dengan guru-guru sekalian dapat memperingati peristiwa agung-Mu. Engkau sudah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa untuk seluruh rangkaian acara yang sudah kami nikmati. Dan kiranya itu boleh menjadi berkat buat kami, dan juga berkat itu kami bagikan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri dan menutup acara peringatan Paskah ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman.